Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahillazi waffaqana li itmami sahris siyam wa a'anana 'alas siyami wal qiyam wa ja'alana min khairi ummah ukhrijat linnas. Ahmaduhu ala taufiqihi wa hidayatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pantas dan wajar bagi kita bersama senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Husnah yang kita cintai dengan memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang kita miliki. Wajah-wajah jamaah yang penuh dengan kebahagiaan dan berseri terpancar di pagi yang indah ini. Gerakan-gerakan ayunan langkah kaki yang penuh semangat dan hakiki tersimpan dan terpatri di dalam hati sanubari. Kita bersimpuh bersama, diikat dengan ukhuwah Islami sebagai alumni Madrasah Ramadan yang penuh dengan motivasi, keimanan terpatri, sujud dan semua ibadah terpenuhi sebagai bukti kita cinta pada Ilahi. Dan akhirnya harapan yang murni dinanti menjadikan hati bersih dan suci. Walaupun Idul Fitri tahun ini penuh dengan misteri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian Masjid Al-Husnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang bahagia ini, judul khutbah kita dalam menyambut 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, berjudulkan Idul Fitri dan Corona penuh dengan pelajaran hakiki. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru kemarin rasanya kita melihat, kita mendengar ajakan-ajakan, himbauan-himbauan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baru kemarin rasanya kita berbuka puasa bersama orang-orang yang kita sayangi. Baru kemarin juga rasanya jamaah di masjid-masjid dimanapun berada selalu penuh jamaahnya melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tahajud, tadarus dan lain sebagainya. Baru kemarin rasanya setiap malam sehabis Isya kita selalu mendengarkan tausiah kultum
pantun-pantun yang indah, senyuman-senyuman yang lepas yang kita saksikan bersama-sama. Tapi detik ini, saat ini, Ramadan yang penuh dengan keberkahan sudah berlalu meninggalkan kita bersama. Kita ketahui bersama bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita bersama tentang rasa, tentang ukhuwah, menjadikan kita manusia-manusia yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat kepada Allah dan manusia. Ramadan juga mengajarkan kepada kita bersama tentang bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian di antara kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih, digembleng, dibiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang hari kita menahan hawa nafsu, dan malam harinya kita melaksanakan rangkaian ibadah yang sangat luar biasa. Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan mahfirah, Ramadan yang dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah dilipat gandakan. Dan di bulan Ramadan juga kitab suci Al-Quran Allah turunkan, dan terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan sudah berlalu meninggalkan kita bersama. Insya Allah jamaah, demi Allah kita berjanji di dalam hati kita untuk senantiasa menjaga kebiasaan-kebiasaan baik ini dalam 11 bulan yang akan datang. Kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berada di bulan Syawal. Itu artinya kita kembali menjadi manusia yang fitrah. Kita kembali seperti bayi yang baru saja dilahirkan di muka bumi. Kita menjadi manusia-manusia baru yang tujuan hidup kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ternyata jamaah, hidup dan mati kita, solat dan ibadah kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan hidup kita, menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita isi bulan Syawal ini dengan persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita buang jauh-jauh rasa iri, rasa dendam, rasa dongkol yang selama ini melekat di dalam hati kita, agar kita mudah untuk memaafkan saudara-saudara kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita, ingatlah 2 hal, lupakan 2 hal. Yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, ingatlah kebaikan-kebaikan orang lain yang pernah mampir dalam kehidupan kita. Kemudian yang harus kita ingat yang kedua, ingatlah senantiasa
kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat kepada orang lain. Sebaliknya, dua hal yang harus kita lupakan. Lupakan selupa-lupanya kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat kepada orang lain. Kalau kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, itu seperti debu yang hinggap di kaca. Begitu terhembus angin, maka debu tersebut hilang tanpa bekas. Begitulah ibaratnya pahala yang diberikan Allah. Begitu kita mengungkit kebaikan-kebaikan kita, maka ia akan hilang tanpa ada bekas. Kemudian lupakan kesalahan-kesalahan orang lain yang mungkin pernah sampai kepada diri kita. Insya Allah, kalau kita lupakan, kita ingat dua hal dan lupakan dua hal, kita akan mudah memaafkan saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri tahun ini sangat bersejarah dalam kehidupan kita. Idul Fitri tahun ini sangat menyedihkan bagi kita bersama. Karena Idul Fitri tahun ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian dan cobaan kepada kita bersama. Tepat di awal tahun 2020 Allah turunkan musibah, Allah turunkan wabah penyakit yang bernama corona atau COVID-19. Sampai detik ini, saat ini, wabah penyakit tersebut masih berada di tengah-tengah kita. Yang banyak orang mengatakan bahwa corona ini dapat mematikan manusia. Bahkan karena corona, pulang kampung dan mudik juga tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Sehingga silaturahmi di antara kita terbatasi. Mungkin jamaah Bapak Ibu sekalian, kita punya sanak saudara di luar sana yang jauh berada, tak dapat lagi berkumpul bersama-sama di tengah kita. Tak dapat lagi kita rasakan tawa, canda, senyuman seperti tahun-tahun yang lalu. Coba lihat jamaah, mungkin saat ini kita punya kedua orang tua, punya ayah, punya ibu yang kita sayangi, tapi kita tidak bebas mencium tangannya. Kita tidak bisa lagi melihat wajahnya. Kita tidak bisa lagi mendengarkan nasihat-nasihatnya. Kita tidak bisa lagi berpeluk erat dengannya. Mungkin saat ini jamaah, kita punya anak yang merantau jauh di ujung sana, punya cucu-cucu yang kita sayangi. Kita tidak dapat lagi melihat senyum tawanya berkumpul di rumah kita. Mungkin saat ini jamaah, kita punya saudara-saudara kita yang sekarang penghasilannya menghilang, sehingga ia sulit menafkahi istri dan anak-anaknya. Ini semua karena corona mencoba keimanan kita. Ini semua karena COVID-19 hadir dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ujian-ujian yang Allah turunkan di Idul Fitri 1441 Hijriah. Corona, COVID-19, ada hikmah, ada pelajaran yang dapat kita petik dalam hal ini. Walaupun saat ini kita tidak dapat berkumpul seperti tahun-tahun yang lalu, kita tidak dapat lagi bercanda,
bermesraan dengan sanak saudara kita. Apa yang kita petik, apa yang kita ambil pelajaran dari wabah yang Allah turunkan di muka bumi ini? Itu sama artinya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak ada yang perlu kita sombongkan di muka bumi ini. Fasilitas dunia ini hanyalah bersifat sementara. Begitu Allah cabut, Allah ambil, maka semuanya akan tinggal menjadi kenangan. Saudara-saudara yang banyak, harta yang melimpah, rumah yang mewah, semua akan tinggal. Sama halnya kita apabila terkena penyakit COVID-19. Kita dijauhkan di tempat yang tertutup. Bahkan saudara-saudara kita tidak boleh lagi melihat kita. Maka itu jamaah, perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Karena nanti di akhirat hanya amal kebaikan yang akan menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan-kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk itu jamaah, mari kita mulai kebaikan-kebaikan itu. Berawal dari muliakan kedua orang tua kita. Muliakan jamaah ayah dan ibu kita yang masih ada bersama kita. Muliakan tetangga-tetangga kita jamaah. Orang yang pertama sekali menolong kita di saat kita mendapat musibah. Muliakan saudara-saudara kita, saudara sekandung atau kerabat dan lain sebagainya. Muliakan sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal dan lain sebagainya. Jamaah, coba renungkan sejenak. Mungkin kita saat ini yang sudah menjadi orang tua, atau sebaliknya kita yang masih tinggal bersama orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Orang tua tidak pernah berpikir miskin ketika membahagiakan dan membesarkan kita. Tetapi banyak di antara kita, banyak di luar sana, kita banyak berpikir di saat berbagi dengan kedua orang tua. Satu ibu jamaah dapat merawat 5 atau bahkan 8 anak-anaknya. Tapi 8 anak-anaknya belum tentu dapat membahagiakan satu ibunya. Satu orang ayah jamaah bisa menafkahi, bisa menghidupi, bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Anaknya yang kepingin main-mainan, yang kepingin sepeda baru, yang kepingin jajan, semuanya ia turuti karena kebahagiaan anak-anaknya. Tapi banyak di luar sana kita belum sanggup membahagiakan ayah kita, ibu-ibu kita. Untuk itu jamaah, di bulan yang mulia ini, di bulan Syawal ini, mari kita bahagiakan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Uang bisa dicari jamaah, jabatan bisa kita gapai, tapi kesempatan tidak dapat terulang kembali dalam membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah pelajaran yang pertama yang dapat kita petik Idul Fitri dan Corona. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik di Idul Fitri tahun ini adalah
ketika kita menadahkan tangan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan meneteskan air mata yang penuh dengan kesungguhan, Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita atas segala kesalahan-kesalahan yang kita perbuat selama ini. Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat, dan kita bertekad di dalam hati bertaubat kepada Allah untuk menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan yang sama. Selama ini jamaah, berapa banyak kesalahan yang pernah kita perbuat, berapa banyak dosa yang pernah kita perbuat, maksiat yang kita lakukan kepada Allah, tapi Allah masih menutupi aib-aib kita. Tapi Allah jamaah masih menutupi dosa-dosa kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Tidak sedikit pun Allah berbuat celaka kepada kita selama ini. Untuk itu bersegeralah, jemputlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bahan renungan bersama bagi kita, sudah berapa banyakkah amalan-amalan yang terbaik yang kita lakukan di muka bumi Allah ini? Sudah adakah kebaikan-kebaikan yang penuh dengan keikhlasan yang kita perbuat tanpa mengharap imbalan dan pujian dari orang lain? Sudah adakah bekal kita di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Betapa malunya kita jamaah, betapa sedihnya ketika kita menghadap Allah, tidak ada satupun kebaikan, tidak ada satupun amal yang kita persembahkan kepada Allah. Penyesalan di belakang, tidak ada apa-apanya bagi kita. Hidupkan aku kembali ya Rabb, bangkitkan daku kembali ya Rabb, aku ingin bersujud kepadamu ya Rabb. Percuma jamaah, kesempatan itu tidak terulang kembali dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum segala sesuatu terlambat, mari sama-sama kita benahi diri kita, kita introspeksi diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia yang senantiasa menjemput, mengejar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika kita di akhirat kelak, harta yang banyak, anak-anak tidak lagi berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal kebaikan dan hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah, di penghujung khutbah Idul Fitri tahun ini ada satu peribahasa yang sangat termotivasi bagi kita bersama. Apa peribahasa tersebut? Segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan itu pasti ada dagingnya. Sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya. Seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikan yang pernah ia toreskan dalam kehidupannya. Artinya jamaah, bagi kita yang merasa kebaikan sudah banyak, tebarlah terus kebaikan itu dengan penuh keikhlasan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang masih terlalu gemar melaksanakan dosa-dosa, maksiat-maksiat, berbohong, berjudi, berzina,
durhaka dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa kita hanya hidup sementara. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang senantiasa berupaya memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat membawa kebaikan bagi kita bersama. Astaghfirullahalazim li walakum wali jami'il muslimina wal muslimat min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irkhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khulaiki wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wardallahumma ala arba'ati khulafai rasidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'ina wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hazat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bi adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.